Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriani Jamia Tiflen, NPM 201110449 dari Program Studi Manajemen kelas A1 Universitas Syapis Papua tahun 2020. Di sini, saya akan menjelaskan jawaban saya pada soal nomor 1. Pada soal nomor 1, diminta untuk menyusun neraca saldo yang tepat dan sesuai untuk perusahaan Rich Consultant, serta jumlah debit dan kreditnya harus sama. Nama akun yang pertama yaitu Kas, berada pada debit sebesar 2.500.000. Selanjutnya ada piutang, berada pada debit sebesar 3 juta. Selanjutnya ada perlengkapan, berada pada debit sebesar 500.000. Selanjutnya ada peralatan, berada pada debit sebesar 2.500.000. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka, berada pada debit sebesar 6.500.000. Selanjutnya ada kendaraan, berada pada debit sebesar 10 juta. Selanjutnya ada utang usaha, berada pada kredit sebesar 950.000. Selanjutnya ada modal risa, berada pada kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya ada Praivista, berada pada debit sebesar Rp500.000. Selanjutnya ada pendapatan, berada pada kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya ada beban gaji, berada pada debit sebesar 680.000. Selanjutnya ada beban sewa, berada pada debit sebesar 500.000. Selanjutnya ada beban utilitas sebesar 250.000 pada debit. Selanjutnya ada beban lain-lain, berada pada debit sebesar 20.000. Total nominal pada debit adalah Rp26.950.000. Sedangkan pada kredit total nominalnya adalah Rp26.950.000. Di sini dapat kita lihat totalnya sudah seimbang, atau dengan kata lain, total dari debit dan kredit sudah balance. Selanjutnya, pada soal nomor 2, diminta untuk membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, serta neraca saldo setelah penutup. Dimulai dari jurnal umum. Pada tanggal 2, ada kas peralatan pada modal risa. Kas berada pada debit sebesar 50 juta, peralatan berada pada debit sebesar 25 juta, modal risa ada pada kredit sebesar 75 juta. Pada tanggal 4, ada perlengkapan kantor pada kas dan hutang. Perlengkapan kantor berada pada debit sebesar 2.500.000, kas berada pada kredit sebesar 1.750.000, hutang berada pada kredit sebesar 750. Pada tanggal 5, ada kas pada pendapatan jasa. Kas berada pada debit sebesar 55 juta, pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 55 juta. Selanjutnya ada hutang. Pada tanggal 8 itu ada hutang pada kas. Hutang berada pada debit sebesar 750.000, kas berada pada kredit sebesar 750.000. Selanjutnya pada tanggal 8 ada kendaraan pada hutang. Kendaraan berada pada debit sebesar 25 juta, hutang berada pada kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya pada tanggal 10 ada piutang pada pendapatan jasa. Piutang berada pada debit sebesar 70.500.000, pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 70.500.000. Pada tanggal 15 ada beban gaji pada kas. Beban gaji berada pada debit sebesar 500.000. Beban gaji berada pada debit sebesar 5 juta. Kas berada pada kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya pada tanggal 20 ada beban utilitas. Beban utilitas pada kas. Beban utilitas berada pada debit sebesar 500.000, kas berada pada kredit sebesar 500.000. Selanjutnya pada tanggal 22 ada beban asuransi pada kas. Beban asuransi terdapat pada debit sebesar 50 juta,
Kas terdapat pada kredit sebesar 50 juta. Tanggal 23 ada praefrisa pada kas. Praefrisa terdapat pada debit sebesar 18 juta. Kas terdapat pada kredit sebesar 18 juta. Selanjutnya pada tanggal 24 ada beban lain-lain pada kas. Beban lain-lain terdapat pada debit sebesar 1 juta. Kas terdapat pada kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya tanggal 24 ada perlengkapan pada hutang. Perlengkapan berada pada debit sebesar 750.000, hutang berada pada kredit sebesar 750.000. Selanjutnya pada tanggal 26 ada hutang pada kas. Hutang berada pada debit sebesar 15 juta, kas berada pada kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya pada tanggal 30 ada kas pada pendapatan jasa. Kas berada pada debit sebesar 2.500.000, pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 2.500.000. Selanjutnya pada tanggal 31 ada kas pada piutang. Kas berada pada debit sebesar 70.500.000, piutang berada pada kredit sebesar 70.500.000. Total keseluruhan dari nominal debit adalah 392 juta. Dan total keseluruhan dari kredit adalah 792 juta. Total keduanya sudah balance. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian perusahaan Rich Consultant. Pada tanggal 31 ada beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan berada pada debit sebesar 2 juta, perlengkapan berada pada kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 ada beban asuransi. Pada asuransi dibayar di muka. Beban asuransi terdapat pada debit sebesar Rp4.166.667. Asuransi dibayar di muka berada pada kredit sebesar Rp4.166.667. Selanjutnya pada tanggal 31 ada hutang pada kas. Hutang berada pada debit sebesar 10 juta, kas berada pada kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 ada kas pada pendapatan jasa. Kas berada pada debit sebesar 45 juta, pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 45 juta rupiah. Total keseluruhan dari debit adalah 61.166.667 rupiah. Total nominal pada kredit adalah 61.166.667 rupiah. Total debit dan kredit adalah sama. Berarti total keduanya sudah balance atau sudah seimbang. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar Rich Consultant. Yang pertama, nama akun yang pertama adalah kas. Pada tanggal 1 ada saldo awal berada pada saldo debit Rp2.500.000. Selanjutnya pada tanggal 2 ada investasi awal berada pada debit 50 juta. Debit bertemu dengan debit ditambah, maka hasilnya pada saldo debit adalah Rp52.500.000. Selanjutnya ada pembelian pada tanggal 4 itu ada pembelian tunai, kredit berada pada kredit sebesar 175 juta. Kredit bertemu dengan debit, jadi dikurang hasilnya berada pada saldo debit sebesar 50.750.000. Selanjutnya pada tanggal 5 ada pembayaran jasa. Pembayaran jasa berada pada debit sebesar 55 juta. Debit bertemu dengan debit dijumlahkan dengan hasil 50.750 tadi. Jadi hasilnya adalah 105.750.000. Berikutnya ada pembayaran tanggal 4. Pembayaran tanggal 4 berada pada kredit sebesar 750.000 dikurangi dengan 105.750.000, hasilnya adalah 105 juta. Selanjutnya ada pembayaran gaji pada tanggal 15. Pembayaran gaji ini berada pada kredit sebesar 5 juta dikurangi dengan 105 juta, hasilnya adalah 100 juta. Berikutnya ada pembayaran
utilitas, telepon, air. Itu berada pada tanggal 30. Ada pada kredit sebesar 500 juta, dikurangi dengan 100 juta, hasilnya adalah 99.500.000. Berikutnya ada pembayaran asuransi pada tanggal 22. Berada pada kredit sebesar 50 juta, dikurangi dengan 99.500.000, hasilnya adalah 49.500.000 pada kredit. Selanjutnya ada pengambilan pemilik. Pada tanggal 23, pengambilan pemilik ini berada pada kredit dengan nominal 18 juta, dikurangi dengan 49.500.000, hasilnya adalah 31.500.000 berada pada debit. Selanjutnya ada pembayaran makanan, berada pada kredit sebesar 1 juta, dikurangi 31.500.000, hasilnya adalah 30.500.000. Berikutnya pada tanggal 26 ada pembayaran tanggal 8. Pembayaran tanggal 8 berada pada kredit sebesar 15 juta, dikurangi dengan 30.500.000, hasilnya adalah 15.500.000. Berikutnya pada tanggal 30 penerimaan pembayaran berada pada debit sebesar 2.500.000 ditambahkan dengan 15.500.000, hasilnya adalah 18 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 ada pembayaran tanggal 10. Berada pada debit sebesar 70.500.000 dijumlahkan dengan 18 juta, hasilnya adalah 88.500.000. Berikutnya ada pembayaran hutang pada tanggal 31, berada pada kredit sebesar 10 juta, dikurangi dengan 88.500.000, hasilnya adalah 78.500.000. Berikutnya pada tanggal 31 ada penerimaan uang, berada pada debit sebesar 45 juta, dijumlahkan dengan 78.500.000, hasilnya adalah 123.500.000. Nama akun kedua yakni piutang. Pada tanggal 1, saldo awal berada pada saldo debit sebesar 3 juta. Selanjutnya ada tanggal 10, mencatat jasa pekerjaan, berada pada debit sebesar 70.500.000, dijumlahkan dengan debit tadi 3 juta, hasilnya adalah 73.500.000. Selanjutnya pada tanggal 31 ada pembayaran tanggal 10. Berada pada kredit sebesar 70.500.000 dikurangi dengan 70.500.000 ini dikurangi dengan 73.500.000, hasilnya adalah 3 juta rupiah. Selanjutnya adalah nama akun perlengkapan. Pada tanggal 1 saldo awalnya adalah 500.000 berada pada saldo debit. Yang kedua pada tanggal 4 yakni pembelian tunai dan kredit berada pada debit 2.500.000. Debit bertemu dengan debit dijumlahkan, maka 2.500.000 ini ditambah dengan 500.000 ini hasilnya adalah 3 juta. Selanjutnya adalah pembelian perlengkapan, berada pada debit sebesar 750.000 dijumlahkan dengan 3 juta, hasilnya adalah 3.750.000. Berikutnya pada tanggal 31 ada perlengkapan yang telah dipakai, berada pada kredit sebesar 2 juta. Kredit bertemu dengan debit maka dikurangkan 3.750.000 ini dikurangkan dengan 2 juta, hasilnya adalah 1.750.000. Berikutnya ada peralatan. Nama akun peralatan pada tanggal 1 saldo awalnya adalah 2.500.000 berada pada saldo debit. Selanjutnya ada pada tanggal 2 yakni investasi awal. Investasi awal berada pada debit sebesar 25 juta. Debit bertemu dengan debit ditambahkan, maka 25 juta ini ditambahkan dengan 2.500.000, hasilnya adalah 27.500.000. Nama akun selanjutnya adalah kendaraan. Pada tanggal 1 ada saldo awal berada pada saldo debit sebesar 10 juta. Selanjutnya ada tanggal 8 pembelian kendaraan kredit sebesar 25 juta berada pada debit, dijumlahkan dengan saldo debit 10 juta, hasilnya adalah 35 juta. Berikutnya ada nama akun hutang. Hutang. Pada tanggal 1 ada saldo awal berada pada saldo
kredit sebesar 950.000. Berikutnya ada pada tanggal 4, yakni pembelian tunai dan kredit. Berada pada kredit dijumlahkan dengan 950.000, kredit bertemu dengan kredit maka ditambahkan. Jadi hasilnya adalah 1.700.000. Pada tanggal 8 ada pembayaran transaksi tanggal 4. Pembayaran transaksi tanggal 4 ini berada pada debit sebesar 750.000. Debit bertemu dengan kredit dikurangkan, maka hasilnya adalah 950.000. Berikutnya pada tanggal 8 ada pembelian kendaraan kredit sebesar 25 juta berada pada kredit. Dijumlahkan dengan 950.000, hasilnya adalah 25.950.000. Berikutnya adalah pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan ini berada pada kredit sebesar 750.000, dijumlahkan dengan kredit, hasilnya saldo kredit yang tadi 25.900, hasilnya adalah 26.700. Selanjutnya pada tanggal 24 ada pembayaran tanggal 8. Pembayaran tanggal 8 ini berada pada debit sebesar 15 juta, maka dikurangkan dengan 26.700, hasilnya adalah 11.700. Berikutnya pada tanggal 31 ada pembayaran hutang, berada pada debit sebesar 10 juta, dikurangkan dengan 11.700, hasilnya adalah 1.700. Berikutnya ada modal risa. Modal risa ini pada tanggal 1 saldo awalnya berada pada saldo kredit yakni 20 juta. Lalu pada tanggal 2 ada investasi awal, berada pada kredit sebesar 75 juta, dijumlahkan dengan saldo kredit tadi 20 juta, hasilnya adalah 95 juta. Selanjutnya ada nama akunnya ini Prive Risa. Pada tanggal 1 saldo awalnya adalah 500.000 berada pada saldo debit. Selanjutnya pada tanggal 23 pengambilan pemilik berada pada debit 18 juta, dijumlahkan dengan debit pada saldo 500.000 tadi, hasilnya adalah 18.500. Berikutnya ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini pada tanggal 1 ada saldo awal berada pada saldo kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya ada pembayaran jasa pada tanggal 5, dia berada pada kredit, dijumlahkan dengan saldo kredit 6 juta, hasilnya adalah 61 juta. Berikutnya pada tanggal 10 ada mencatat jasa pekerjaan, dia berada pada kredit sebesar 70.500, dijumlahkan dengan saldo kredit 61 juta, hasilnya adalah 131.500. Berikutnya pada tanggal 30 adalah penerimaan pembayaran, dia berada pada kredit sebesar 2.500, dijumlahkan dengan saldo kredit, hasilnya adalah 134 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 ada penerimaan uang. Penerimaan uang berada pada kredit sebesar 45 juta, dikurangkan dengan dijumlahkan dengan 134 juta, hasilnya adalah 179 juta. Berikut ada jurnal penutup, berada pada debit sebesar 179 juta. Debit bertemu dengan kredit dikurangkan, maka 179 juta dikurang 179 juta, hasilnya adalah 0. Berikutnya ada beban gaji. Pada tanggal 1 saldo awalnya adalah 680.000 berada pada saldo debit. Selanjutnya pada tanggal 15 ada pembayaran gaji, dia berada pada debit sebesar 5 juta. Debit bertemu dengan debit maka dijumlahkan, hasilnya adalah 5.680.000. Selanjutnya pada jurnal penutup itu berada pada kredit sebesar 5.680.000, maka hasilnya dikurangkan jadinya 0. Berikut ada nama akunnya ini beban asuransi. Pada tanggal 22 pembayaran asuransi berada pada debit sebesar 50 juta. Saldo debitnya adalah 50 juta. Berikutnya ada asuransi yang telah dipakai. Asuransi yang telah dipakai ini berada pada debit sebesar Rp4.166.667. Ada pada saldo debit 5 dijumlahkan, hasilnya adalah Rp54.166.667. Tanggal 31 ada jurnal penutup dengan nominal Rp54.166.667 berada pada kredit, maka dikurangkan dengan saldo debit yang tadi adalah Rp54.166.667, hasilnya adalah kosong. Selanjutnya ada beban utilitas. Beban utilitas berada pada saldo awal
ada tanggal 1 yakni saldo awal. Dia berada pada saldo debit sebesar 250.000. Selanjutnya ada selanjutnya adalah pembayaran utilitas telepon, air. Dia berada pada debit sebesar 500.000 dijumlahkan dengan debit 250.000 tadi, hasilnya adalah 750. Selanjutnya pada tanggal 31 ada jurnal penutup. Berada pada kredit sebesar 750.000 dikurang dengan debit 750.000, hasilnya adalah 0. Berikutnya ada beban lain-lain. Pada tanggal 1 ada saldo awal dengan nominal 20.000 pada saldo debit. Selanjutnya ada pada tanggal 24 yakni pembayaran makanan. Berada pada debit sebesar 1 juta dijumlahkan dengan debit saldo yakni 20 juta. Hasilnya adalah 1.020.000. Selanjutnya ada jurnal penutup sebesar 1.020.000 dikurangkan hasilnya adalah 0. Selanjutnya ada beban perlengkapan. Pada tanggal 31 perlengkapan yang telah dipakai nominalnya adalah 2 juta terdapat pada debit. Saldo debit 2 juta. Selanjutnya jurnal penutup berada pada kredit 2 juta dikurangkan maka hasilnya 0. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka. Berada pada tanggal 1 saldo awal berada pada saldo debit sebesar 6.500.000. Asuransi yang telah dipakai adalah 4.166.667 rupiah berada pada kredit. Dikurangkan maka hasilnya 2.333.333 rupiah. Selanjutnya ada beban sewa. Beban sewa pada tanggal 1 saldo awalnya adalah 500.000 berada pada saldo debit. Selanjutnya ada jurnal penutup pada tanggal 31 berada pada kredit 500.000 dikurangkan maka hasilnya 0. Selanjutnya ada nama akun yang terakhir pada buku besar yakni ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi pada tanggal 31 jurnal penutupnya adalah 179 juta. Itu berada pada kredit. Saldo kreditnya adalah 179 juta. Berikutnya ada jurnal penutup pada tanggal 31 sebesar 64.116.667 rupiah. Dikurangkan dengan saldo kredit 179 juta tadi, hasilnya adalah 114.883.333 rupiah. Berikutnya pada tanggal 31 jurnal penutup yang terakhir, nominalnya adalah 191.383.333 rupiah berada pada debit. Dikurangkan dengan saldo kredit 114.883.333 rupiah. Hasilnya adalah 76.500.000 rupiah. Selanjutnya ada neraca saldo. Perusahaan Rich Consultant. Nama akun yang pertama yakni Kas. Berada pada debit sebesar 88.500.000, piutang berada pada debit sebesar 3 juta, asuransi dibayar di muka berada pada debit sebesar 6.500.000, perlengkapan berada pada debit sebesar 3.750.000, peralatan berada pada debit sebesar 27.500.000. Selanjutnya ada kendaraan terdapat pada debit sebesar 35 juta. Selanjutnya ada hutang berada pada kredit sebesar 11.700.000. Selanjutnya ada modal risa berada pada kredit sebesar 95 juta. Selanjutnya ada price risa berada pada debit sebesar 18.500.000. Selanjutnya ada pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 134 juta. Selanjutnya ada beban gaji berada pada debit sebesar 5.680.000. Selanjutnya ada beban asuransi terdapat debit sebesar 50 juta. Selanjutnya ada beban utilitas sebesar 750.000 berada pada debit. Selanjutnya ada beban lain-lain sebesar 120.000 berada pada debit. Beban perlengkapan ini kosong. Selanjutnya ada beban sewa sebesar 500.000 berada pada debit. Nominal yang telah dijumlahkan dari debit adalah 240.700.000. Kredit 240.700.000. Hasilnya sudah seimbang. Selanjutnya ada neraca lajur. Neraca lajur perusahaan Rich Consultant. Neraca lajur yang pertama ada nama akun. Pada neraca saldo
Yang pertama itu kas berada pada debit 88.500.000, piutang berada pada debit 3 juta, asuransi dibayar muka 6.500.000 berada pada debit. Selanjutnya ada perlengkapan sebesar 3.750.000 berada pada debit. Selanjutnya ada peralatan berada pada debit sebesar 27.500.000. Selanjutnya ada kendaraan sebesar 35 juta. Selanjutnya ada hutang sebesar 11.700.000 berada pada kredit. Selanjutnya ada modal risa 95 juta berada pada kredit. Selanjutnya ada price risa 18.500.000 berada pada debit. Selanjutnya ada pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 134 juta. Selanjutnya ada beban gaji berada pada debit sebesar 5.680.000. Selanjutnya ada beban asuransi terdapat pada debit sebesar 50 juta. Selanjutnya ada beban utilitas terdapat pada debit sebesar 750.000. Selanjutnya ada beban lain-lain terdapat pada debit sebesar 10.020.000. Selanjutnya ada beban sewa terdapat pada debit sebesar 500.000. Total nominalnya dari debit adalah 240.700.000. Selanjutnya ada total pada kreditnya adalah 240.700.000. Ini pada neraca saldo ini sudah seimbang. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Kas pada jurnal penyesuaian terdapat pada debit sebesar 45 juta. Berada pada kredit juga sebesar 10 juta. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka sebesar 4 juta 166.000 berada pada kredit. Selanjutnya ada perlengkapan berada pada kredit 2 juta. Selanjutnya ada hutang berada pada debit 10 juta. Selanjutnya ada pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 45 juta. Selanjutnya ada beban asuransi berada pada debit sebesar 4.166.667 rupiah. Selanjutnya ada beban perlengkapan sebesar 2 juta berada pada debit. Nominal debit adalah 61.166.667 rupiah. Selanjutnya ada beban total pada kredit adalah 61.166.667 rupiah. Jadi pada jurnal penyesuaian ini sudah seimbang. Selanjutnya ada neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan. Yang pertama, kas berada pada debit sebesar 23 juta. Yang kedua, piutang berada pada debit sebesar 3 juta. Yang ketiga, asuransi dibayar di muka berada pada debit sebesar 2.333.337 rupiah. Selanjutnya ada peralatan berada pada debit sebesar 1.750.000. Berikutnya ada peralatan berada pada debit sebesar 27.500.000. Selanjutnya ada kendaraan sebesar 35 juta berada pada debit. Selanjutnya ada hutang berada pada kredit sebesar 1.700.000. Selanjutnya ada modal risa berada pada kredit sebesar 95 juta. Selanjutnya ada price risa berada pada debit sebesar 18.500.000. Selanjutnya ada pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 179 juta. Beban-beban ini semuanya berada pada kredit. Beban-beban ini berada pada debit. Yang pertama ada beban gaji sebesar 5.680.000. Selanjutnya ada beban asuransi sebesar 54.166.667 rupiah. Selanjutnya ada beban lain-lain sebesar 750. Selanjutnya ada beban perlengkapan beban utilitas sebesar 750.000, beban lain-lain sebesar 1.020.000. Selanjutnya ada beban perlengkapan sebesar 2 juta, beban sewa sebesar 2.500.000 rupiah. Total debit pada neraca saldo disesuaikan adalah 275.700.000. Pada kredit totalnya adalah 275.700.000. Hasil neraca saldo disesuaikan adalah sudah stabil. Selanjutnya ada laporan ikhtisar laba rugi. Yang pertama itu ada pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 179 juta. Selanjutnya ada beban gaji sebesar 5.680.000 berada pada debit. Selanjutnya ada beban asuransi
Rp54.166.667 berada pada debit. Selanjutnya ada beban utilitas berada pada debit sebesar Rp750.000. Selanjutnya ada beban lain-lain sebesar Rp1.020.000 pada debit. Selanjutnya ada beban perlengkapan pada debit sebesar Rp2.000.000. Selanjutnya ada beban sewa pada debit sebesar Rp500.000. Ini dijumlahkan hasilnya adalah Rp64.116.667. Ditambahkan dengan laba sebelum pajak yakni Rp114.883.333, hasilnya adalah Rp179. Rp179 ini hasilnya sudah seimbang ya. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang pertama ada kas sebesar Rp123.500.000 berada pada debit. Selanjutnya ada piutang sebesar Rp3.000.000 berada pada debit. Selanjutnya ada asuransi dibayar muka Rp2.333.333 berada pada debit. Selanjutnya ada perlengkapan berada pada debit dengan nominal Rp1.750.000. Selanjutnya ada peralatan dengan nominal Rp27.500.000 berada pada debit. Selanjutnya ada kendaraan berada pada debit sebesar Rp35.000.000. Selanjutnya ada hutang berada pada kredit sebesar Rp1.700.000. Selanjutnya ada modal risa berada pada kredit sebesar Rp95.000.000. Selanjutnya ada price risa berada pada debit sebesar Rp18.500.000. Totalnya ini adalah Rp211.583.333. Total pada kreditnya adalah Rp96.700.000. Dijumlahkan dengan laba sebelum pajak hasilnya adalah Rp211.583.333. Maka dari itu hasilnya pada laporan posisi keuangan ini sudah seimbang. Selanjutnya ada laporan keuangan. Ya, yang pertama itu adalah laporan laba rugi, guys. Laporan laba rugi ini yang tadi telah kita tambahkan pada neraca lajur. Nah, ini ikhtisar laba rugi. Terus ada laporan perubahan modal. Nah, ini yang belum dijelaskan, jadi mari saya jelaskan. Laporan perubahan modal ini, modal awalnya itu per tanggal 31 Oktober itu ada pada kredit sebesar 95 juta. Selanjutnya ada laba sebelum pajak nih. Berada pada debit sebesar Rp114.883.333. Selanjutnya ada prakrisa sebesar Rp18.500.000. Ini adalah Rp99.383.333. Nah, ini ditambahkan nih, hasilnya adalah Rp191.383.333. Setelah itu, tadi ini saya sudah jelaskan laporan posisi keuangan. Ini setelah dibuat tadi baru diposting pada neraca lajur. Nah, sekarang yang terakhir yakni jurnal penutup. Tepuk tangan saudara-saudara, kita sudah sampai di jurnal penutup. Jurnal penutup per 31 Oktober 2020. Yang pertama ada pendapatan jasa, ikhtisar laba rugi. Pendapatan jasa itu berada pada debit sebesar Rp179 juta, ikhtisar laba rugi berada pada kredit sebesar Rp179 juta. Selanjutnya pada tanggal 31, ikhtisar laba ruginya itu berada pada debit sebesar Rp64.166.000. Berada pada debit sebesar Rp64.116.667. Lalu beban gaji berada pada kredit sebesar Rp5.680.000. Selanjutnya ada beban asuransi. Inilah di atas maksudnya. Beban asuransi terdapat pada kredit sebesar Rp54.166.000.
Rp667. Selanjutnya ada beban utilitas berada pada kredit sebesar Rp750.000. Selanjutnya ada beban lain-lain berada pada kredit sebesar Rp1.020.000. Selanjutnya ada beban perlengkapan berada pada kredit sebesar Rp2 juta. Selanjutnya ada beban sewa berada pada kredit sebesar Rp500. Selanjutnya ini ada ikhtisar laba rugi sebesar Rp191.383.333 Modal risa berada pada kredit sebesar Rp191.383.333. Jumlah pada debit totalnya itu Rp434.500.000. Nah, pada kredit totalnya itu Rp434.100.000. Total pada kredit adalah Rp434.500.000. Jurnal penutup ini sudah seimbang hasilnya. Debit dan kredit itu sudah seimbang, saudara-saudara. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutup. Ini yang terakhir, mari tepuk tangan dulu. Oke. Neraca saldo setelah penutup per tanggal 31 Oktober 2020. Yang pertama ada kas berada pada debit sebesar Rp123.500.000. Selanjutnya ada piutang berada pada debit sebesar Rp3 juta. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka sebesar Rp2.333.333 berada pada debit. Selanjutnya ada perlengkapan berada pada debit sebesar Rp1.750.000. Selanjutnya ada peralatan sebesar Rp27.500.000 berada pada debit. Selanjutnya ada kendaraan sebesar Rp35 juta berada pada debit. Selanjutnya ada hutang sebesar Rp1.700.000 berada pada kredit. Selanjutnya ada modal risa ini berada pada kredit sebesar Rp191.383.333. Total debit pada neraca saldo setelah penutup adalah Rp193.083.333. Total kreditnya adalah Rp193.083.333. Maka total neraca saldo setelah penutup adalah debit dan kredit sudah seimbang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.